Nama saya Valia Kaifa Fatihah dengan NIM 55542200023 dari Ekonomi Syariah kelas 2A dengan nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, dan tujuan hukum Islam. Maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap 2022-2023 untuk mata kuliah Hukum Islam dengan Pasya Budi Syahid MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang ruang lingkup hukum Islam. Apa itu ruang lingkup hukum Islam? Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syar'i dan fikih. Nah, hukum Islam ini sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dengan hukum publik. Bidang-bidang hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Ruang lingkup hukum Islam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada ibadah. Secara etimologi, kata ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu al-ibadah, yang merupakan masdar dari kata kerja abadah ya abduh, yang berarti menyembah atau mengabdi. Sedangkan secara etimologis, ibadah dapat diartikan dengan perbuatan orang mukallaf atau orang dewasa yang tidak dapat didasari hawa nafsu dalam rangka mengagungkan Tuhannya. Menurut pendapat Hasbi Asy-Syidik, mendefinisikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Ibadah sendiri menjadi aktivitas penting yang dilakukan oleh setiap umat muslim sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terbagi lagi menjadi dua, yaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah khusus? Ibadah khusus adalah ibadah yang dilaksanakan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian Rasulullah SAW mencontohkannya agar diikuti oleh umat muslim. Contoh dari ibadah khusus itu misalnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, selanjutnya ada ibadah khusus. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah khusus? Ibadah khusus adalah ibadah yang tata caranya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW, ibadah ini berkaitan dengan hubungan antara manusia ke manusia lainnya atau manusia dengan alam. Ruang lingkup hukum Islam yang kedua ada muamalah. Pengertian muamalah secara etimologi adalah kata muamalah sendiri itu dari segi bahasa Arab, dari kata al-muamalah yang berpangkal pada kata dasar al-niyah yamalu amalah, artinya membuat, berbuat, bekerja, dan bertindak. Sedangkan menurut etimologis, muamalah yaitu bagian dari hukum muamalah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf atau orang-orang dewasa antara satu dengan lainnya,
baik secara individu, dalam keluarga, maupun masyarakat. Muamalah sendiri adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokoknya saja, karena sifatnya itu terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat usaha itu. Nah, oleh sebab itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Prinsip dasar tersebut dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada nas yang melarangnya. Ruang lingkup hukum Islam itu nggak hanya terdiri dari ibadah dan muamalah saja, tetapi ada juga pendapat dari kalangan para ulama tentang ruang lingkup hukum Islam. Nah, para ulama ini membagi ruang lingkup hukum Islam juga menjadi dua. Yang pertama ada ahkam al-ibadat. Ahkam al-ibadat adalah ketentuan atau hukum yang di dalamnya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, dalam ahkam al-ibadat ini dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdal adalah jenis ibadah yang cara waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, atau juga sumpah. Terus yang kedua itu ada ibadah gair madhal, adalah suatu bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya. Ruang lingkup selanjutnya ada ahkam al-muamalat. Ahkam al-muamalat adalah ketentuan atau hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia, di mana hal ini terbagi menjadi 5. Apa aja sih? Yang pertama itu ada ahkam al-ahwal al-syaisha, atau juga bisa disebut hukum orang dan keluarga. Maksudnya hukum ini membahas mengenai seseorang atau subjek umum dan hukum keluarga, misalnya seperti perkawinan. Yang kedua itu ada ahkam al-madaniyah atau hukum denda. Nah, hukum ini membahas mengenai hal yang berhubungan dengan benda. Itu maksudnya gimana sih? Nah, hukum yang membahas tentang benda ini misalkan seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, menyelesaikan harta waris, ataupun hukum warisan. Terus yang ketiga ada ahkam al-jinayat atau hukum pidana Islam. Nah, hukum ini membahas tentang perbuatan yang dilarang atau perbuatan tindak pidana dan ancaman atau sanksi bagi orang-orang yang sudah melanggar. Yang keempat ada ahkam al-qadal atau wal al-maraf atau hukum acara. Hukum ini membahas tentang acara di peradilan atau disebut juga hukum formil. Misalnya aturan yang berhubungan dengan sanksi, pengakuan, dan sumpah. Yang terakhir atau yang kelima ada ahkam al-dusturiyah atau juga bisa disebut hukum tata negara dan perundang-undangan. Hukum ini membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah politik, misalnya seperti pengaturan dasar dan sistem negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri hukum Islam. Ada beberapa ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama, merupakan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai 2 istilah kunci. Apa aja sih istilahnya? Yang pertama itu ada syariat,
mulai dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua ada fikih, yaitu pemahaman dari hasil pemahaman manusia tentang syariat. Yang keempat ada tentang pendahuluan kewajiban dari hak, amal, dan pahala. Yang kelima ada pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam. Yang keenam ada terdiri dari dua bidang utama. Bidang A-nya apa aja sih? Yang pertama itu ada ibadat yang bersifat tertutup karena telah sempurna. Yang kedua, muamalat dalam arti luas yang bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa. Nah, ciri yang ketujuh itu ada strukturnya berlapis, terdiri dari nas atau teks Al-Quran, lalu ada sunnah Nabi Muhammad atau syariat. Selanjutnya juga ada hasil ijtihad atau doktrin manusia yang memenuhi syarat tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir itu ada pelaksanaan dalam praktek baik, yaitu berupa keputusan hakim maupun berupa amalan umat Islam dalam masyarakat. Selanjutnya ada ciri yang ke-8, yaitu berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada satu masa saja. Jadi ini tuh bisa dibilang abadi ya, universal tuh semuanya gitu, mencakup semuanya. Terus ciri yang ke-9 itu adalah menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Ya, kita akan membahas tentang tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara umum yaitu darul mafasidi wa jalbu masalihi, atau mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan manusia pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ada juga tujuan hukum Islam menurut pendapat Abu Ishaq Ash-Shidik. Ada 4 tujuan hukum Islam. Yang pertama itu ada memelihara agama. Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu martabat dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain serta memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberi perlindungan agama sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua ada memelihara akal. Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya karena akal mempunyai peran sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa menggunakan akal sehat. Nah, tujuan yang ketiga itu ada memelihara keturunan. Dalam hukum Islam, memelihara keturunan yaitu hal yang sangat penting karena hal tersebut dapat meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan dilarang melakukan perzinahan. Yang keempat atau yang terakhir, memelihara harta. Menurut ajaran Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral hukum Islam ditetapkan. Selain itu juga, pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan
tujuan dauriyah, hajiah, dan kebutuhan tasniah. Jadi secara umum, tujuan hukum Islam yaitu sebagai ketetapan hukum Islam, kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan dunia dan akhirat, serta petunjuk ke jalan yang benar bagi manusia. Mempelajari hukum Islam harus mengetahui maksud dan tujuan pembuatan hukum Islam dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu dari dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan tentang ruang lingkup hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, dan tujuan hukum Islam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan, kekeliruan tentang materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.